Selamat malam sahabat GPIB, kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Diajeng Sesya Pinka-Natalini, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Brandan, Bajempir Besitang. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kepadamu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk tuntunan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman yang hendak kami renungkan dapat masuk ke dalam hati kami dan mengubah kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini berdasarkan kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 32. Yang menyatakan, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita sering mendengar istilah tentang tomat, tobat kumat. Ada yang mengatakan kalau hari Minggu itu waktunya bertobat karena ada pengakuan dosa, dan hari-hari yang lain itu saatnya berbuat hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan seringkali kita harus jujur, kita seringkali demikian. Kita sering menjadi orang yang tobat kumat. Sahabat GPIB yang terkasih, pertobatan inilah yang menjadi seruan Yoel dalam bacaan Alkitab pada malam hari ini. Di mana Nabi Yoel mengajak bangsa Yehuda untuk menyesal dan kembali kepada Tuhan. Ia diutus untuk mengingatkan bahwa dalam situasi dan kondisi mengalami hukuman Allah, mereka harus sadar dan mereka harus kembali hidup dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, penderitaan mereka itu disebabkan karena mereka sudah terlampau jauh terpengaruh dengan berbagai pola hidup yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ketika pertobatan itu mereka lakukan, maka pemulihan akan segera terjadi. Jadi, sahabat GPIB, pertobatan di sini bukan hanya mereka lakukan supaya mereka lepas dari penderitaan, melainkan supaya yang terpenting hubungan mereka yang telah rusak dengan Tuhan akan pulih kembali. Kuncinya
adalah bagaimana umat mau membangun hubungan yang baik serta harmonis dengan Tuhan. Maka mereka akan memperoleh damai sejahtera. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjalani kehidupan ini, Tuhan juga mengatakan bahwa akan mencurahkan roh-Nya kepada umat-Nya. Dan roh itulah yang akan membimbing dan menolong umat-Nya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan roh ini memampukan umat-Nya untuk menghadapi penderitaan. Roh ini memampukan umat-Nya untuk menghadapi tantangan kehidupan, juga persoalan kehidupan. Dan inilah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan inilah yang perlu kita imani bersama. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam seruan, ajakan yang digaungkan oleh Nabi Yoel, juga mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Dan ingatlah bahwa kebaikan Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kita. Dan janji pemulihan dan anugerah Roh Kudus akan senantiasa menolong dan membimbing kita, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan sampai dengan hari ini. Sahabat GPIB yang terkasih, pergumulan atau penderitaan yang dialami oleh kita terkadang dihadirkan Tuhan agar kita sadar untuk segera berbalik kepada Tuhan. Agar kita sadar kita sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Saat ini mungkin kita merasa, oh saya tidak ada masalah, saya tidak ada persoalan hidup. Jika kita masih melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapannya, dan kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja, hidup kita tanpa persoalan, sehingga kita terlena untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapannya. Sebelum Tuhan menjatuhkan penghakimannya, datanglah kepadanya untuk memohon pengampunan dan kembali menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat GPIB, marilah kita sungguh-sungguh mau mengakui dan juga membuka diri akan kehadiran dan peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa melalui Roh Kudus dalam hidup kita, kita diajak untuk hidup dalam perkenaan Tuhan, sehingga melaluinya kita diberikan kekuatan dan juga hikmat untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada malam hari ini kami segenap umat-Mu diingatkan melalui kebenaran firman-Mu untuk senantiasa melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami berpaling daripada Engkau. Kami mau menjadi umat-Mu yang senantiasa dibarui dengan kasih-Mu, sehingga kami melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hidup kami senantiasa menjadi berkat. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, menyertai kehidupan kami secara khusus hari ini. Kami boleh menyelesaikan segala kegiatan yang ada pada hari ini. Biarlah segala peristiwa, pengalaman, dan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan senantiasa juga mengiringi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk pekerjaan, pelayanan yang kami lakukan.
Kiranya ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati setiap hal yang kami lakukan. Biarlah hal itu boleh mendatangkan sukacita, juga berkat dan damai sejahtera yang juga dapat kami bagikan bersama orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati istirahat kami, lindungi kami, jaga kami, dan berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, sehingga esok hari yang Tuhan anugerahkan, kami dimampukan untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah program Night Call malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,